Halo Mama Papa, pernah mengalami ini nggak? Wah, semua orang lihat anak teriak dan meledak tak terkendali. Kita nggak ingin ya, tapi ini kenyataan yang kita hadapi saat ini. Kalau dilarang, langsung deh perilaku anak kayak gini. Nah, di momen itu kita bukan cuma capek, tapi juga malu, kesel, bahkan ikut emosi kan. Pertanyaan besarnya, kenapa ya anak kita bisa meledak seperti itu? Wah, kalau ditegur ya malah makin parah. Kita sering berpikir ya, anak tantrum itu tidak sopan. Anak tantrum itu perlu lebih didisiplin. Anak tantrum otaknya sedang tidak siap mengontrol diri. Jadi bukan masalah karakter dulu, ini masalah perkembangan otak. Kita menggunakan analogi sederhana dulu ya Mama Papa. Bayangin otak anak itu seperti rumah dengan 2 lantai. Lantai yang bawah itu emosinya, marah di situ, takut, panik, semua ada di situ. Lantai atasnya nih, lantai 2-nya itu logika, di mana mereka berpikir, mengontrol diri, mendengarkan orang tua, tenang. Nah, masalahnya pada anak usia 3-12 tahun, bahkan di SMP awal itu juga lantai atasnya itu belum matang. Jadi saat tantrum anak itu dia tidak bisa berpikir. Dia juga tidak bisa mendengar, tidak bisa disuruh tenang. Makanya menasihati anak saat tantrum itu seperti berbicara pada orang dewasa yang lagi kebakaran emosi. Gak bisa. Biasanya kita melakukan ini ya, diam kamu, jangan nangis, udah gede. Kalau gak berhenti nih, Mama tinggal ya. Hal-hal itu kelihatannya benar, tapi di otak anak itu dianggap ancaman. Akibatnya anak makin keras, dia makin tantrum. Hubungan kita makin jauh. Langkah pertama bukan memperbaiki perilaku, tapi menghubungkan emosi dulu. Kita rewiring dulu. Baru ketika masuk ke emosi anak, nih contoh ucapan yang bisa kita bilang, kamu sedih ya nak, Mama tahu kamu kecewa, gak boleh beli ini. Sebenarnya Mama paham kok, ini nih yang bikin kamu marah. Mama Papa dengan mengucapkan kalimat-kalimat itu, anak akan mulai tenang. Kenapa? Karena anak jadi tenangkan dulu ya, peluk dia, turunkan nada suara Anda, jangan terburu-buru, tungguin dengan tenang di tempat. Target kita bukan berhentiin tangisannya. Mama Papa ingat ya, kita bukan berhentiin tangisannya, tapi menurunkan intensitas emosinya. Kemudian baru arahkan. Setelah anak kita tenang, katakan, sekarang kita pilih ya, kita tetap gak beli ini deh, tapi kamu boleh pilih snack untuk nanti dimakan di rumah. Versi salahnya, diam, Mama bilang enggak, ya enggak. Versi benernya, kamu pengen banget ya mainan itu, kamu kecewa ya. Berhenti dulu, tungguin dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Tungguin aja. Hari ini kita nggak beli dulu ya, kita akan beli di hari yang lain. Biasanya Anda responnya seperti apa? Bagian mana yang paling disulit untuk dilakukan? Mama Papa, saat anak tantrum, sebenarnya ia tidak sedang melawan kita. Dia sedang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan di momen itu kita tahu semua. Dan di momen itu anak tidak butuh orang tua yang lebih keras darinya, tapi orang tua yang lebih memahami.
Karena setiap kali kita berhasil menenangkan anak, kita sedang menata ulang jalur koneksi di otaknya. Yuk, segera setelah nonton video ini, kita mulai praktekkan ya. Saat anak mulai emosi, jangan langsung menasehati. Sebutkan perasaannya, validasi emosinya. Kamu sedih ya nak? Kamu kecewa ya nak? Tunggu sampai lebih tenang, baru arahkan anak.